Aku tipe orang yang nggak suka jualan sebenarnya. Wow, Kayak aku kayak boring, kayak males gitu. Aku nggak suka. Tapi dapat uangnya suka. Tapi setelah mengenal kemarin lewat mata kuliah entrepreneurship itu ya, jadi lebih ngerasa kalau ya ternyata ini tuh penting bukan hanya untuk meraih salary gitu, untuk mendapatkan uang aja gitu ya. Tapi juga berkaitan dengan kita bisa menemukan solusi yang terjadi di masyarakat gitu. Halo semuanya, this is Elvina speaking. Welcome back to Educase. Kenalin, aku Elvina Binusian 29. Hari ini aku bakal nemenin kalian bareng salah satu narasumber kita dari Binusian 27. Boleh perkenalkan, Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Robin dari Binusian 27 jurusan PGSD. Hai semua. Nice, itu dia. Nah, Kak Robin, kamu selama kuliah di PGSD Binus, itu kamu ngapain aja nih, Kak? Waduh, kalau ditanya ngapain aja, banyak banget ya sebenarnya yang dilakuin selama berkuliah di PGSD gitu ya. Khususnya yang paling seru mungkin yang akan aku highlight di enrichment kemarin sih kayaknya, karena enrichment kemarin, free elective kemarin tuh banyak banget pengalaman baru Jadi kalau biasanya kita belajar cuman kayak tentang ya pendidikannya gimana sih gitu ya, asesmen, kurikulum, silabus gitu ya. Ini jadi lebih mengenal gitu ya tentang hal-hal lain di dunia pendidikan gitu sih. Nice. Kebanyakan yang kita pelajarin ya kuliah kayak biasa. Sama ya kegiatan-kegiatan di luar kampus sih yang seru banget. Oh ya guys, fun fact, Kak Robin ini Binusian 27 yang which is sekarang tuh udah semester berapa, Kak? Sekarang semester berapa ya? 6. Iya. Nice. Free elective kemarin tuh di semester 5. Nice, semester 5. Free elective-nya tuh ngambil apa tuh kalau boleh tahu? Kebetulan kalau di Binus sendiri itu kan kita ada 3 pilihan ya. Nah aku ambil streaming, namanya streaming sosum gitu. Jadi dia lebih fokus ke mata pelajaran sosial gitu. Jadi waktu itu ada kayak performing arts, ada entrepreneurship for children, dan juga ada literatur kayak gitu sih. Seru sih. Nice. Berarti selama kuliah yang streaming soshum itu, itu kamu belajar entrepreneurship, yang which is bisa diterapin ke SD? Dibilang bisa, menurut aku bahkan gak cuma bisa diterapin ke SD aja sih El. Jadi dia lebih kayak belajar ngupas tuntas entrepreneurship secara umum dulu nih kita belajarnya. Bahkan aku gak kepikiran kalau aku sebagai yang calon guru SD bakal belajar namanya design thinking. Kamu pernah denger gak? Apa tuh? Design thinking. Jadi ini tuh lebih metode untuk develop produk tapi based on masalah yang nyata gitu. Wow. Makanya kan kita kalau di sekolah tuh biasanya entrepreneurship kayak kita bikin baju, bikin makanan gitu. Yang suka-suka kita aja gitu ya. Iya, suka-suka anaknya gitu ya. Kalau di sini enggak sih. Jadi dikenalin sama dosennya prinsip design thinking itu. Jadi kita membuatnya tuh bener-bener ada masalahnya sehingga pasarnya juga jelas gitu. Lebih kontekstual juga ya, dan lebih dapat pasar atau kayak gimana. Nice. Dan itu pengalaman baru banget sih buat aku. Baru banget. Nah, selain dari itu kamu ada project akhir gitu nggak kalau di matkul entre? Jadi selama 1 semester entrepreneurship ini kita tuh dari awal kita benar-benar ngelaksanain design thinking ini dari awal sampai akhir prosesnya gitu. Jadi dia prosesnya tuh ada perbabak-babaknya gitu lah ya kalau bisa aku bilang. 1 semester tuh belajar design thinking 1 semester gitu doang. Jadi kita ngulang-ngulang. Jadi dari tahap awal namanya empathizing. Kita berusaha melihat point of view dari user kita. Jadi dari pasarnya. Misalnya waktu itu aku ngambil dari sudut pandang guru. Jadi aku wawancara guru, terus aku baca naskahnya berulang kali hasil wawancaranya gitu ya. Untuk aku bisa merasakan sebenarnya dirasain guru ini apa sih gitu. Terus kita bikin empathy map, ada lagi namanya user persona dan lain-lain. Sampai akhirnya kita coba generate idea. Jadi punya selama 1 semester projectnya kayak gitu, ngerjain kayak gitu. Dari awal sampai akhir. Itu baru 1 matkul. Itu 1 matkul itu aja ya. Itu baru 1 matkul. Itu selesai 1 project sampai akhir kegiatan. Jadi sampai akhirnya kita punya produk gitu. Aku lupa namanya Modify waktu itu. Oh itu website? Iya. Tapi cuman kerangka doang ya, nggak sampai produk jadi beneran real bisa dipakai sih. Aman. Jadi yaudah akhirnya kita ketemu nih masalah kalau ternyata guru-guru ini kayaknya kesulitan ya untuk mengelola emosi anak-anak di kelas gitu ya, karena kan ya guru harus fokus ngajar gitu. Sedangkan di sekolah negeri mereka nggak punya itu assistant teacher gitu ya, jadinya cuma 1. Iya kesulitan kan. Akhirnya kita coba
Bisa nggak ya kita track dulu nih mood anak-anaknya di awal supaya nanti gurunya cuman kayak ngecek, oh anak ini lagi bad mood, jadi dia bisa tahu penanganan ke depannya harus apa kayak Check-ins gitu. juga ya sebelum belajar ya biar fokus. Oke, Gitu. nice. Waktu itu ke situ sih proyeknya. Oke, Kak, hari ini kita bakal main mitos atau fakta nih. Langsung aja nih, yang pertama. Oke. Mahasiswa PGSD nggak perlu ngerti bisnis, yang penting bisa ngajar. Oke. Buat aku itu mitos. Balik mitos. Nah, gini. Nice. Gitu ya. Kenapa ya? Karena kayak zaman sekarang kayaknya kalau kita nggak berbisnis agak sulit gitu ya. Even maksudnya bahkan untuk guru gitu. Apalagi kalau kita tahu sekarang kan masalahnya ya guru harus ngegojek, guru ya Allah kayaknya sedih banget gitu ya. Buat survive gitu ya. Nah makanya dengan kita belajar entrepreneurship jadinya kita sebagai guru juga tahu gitu loh, kayak kita bisa nyari side job yang lebih bermartabat gitu ya istilahnya ya, kayak gitu sih menurutku. Oke, nice. Tapi kok dari Kak Robin sendiri nih, peluang di luar kelas tuh ada gak sih? Peluang maksudnya kan entrepreneurship tuh bisa dilakuin sama gurunya sendiri di kehidupannya dia. Bisa juga dia terapin atau diajarin ke anak-anak SD-nya. Nah, ketika itu jadi pengalaman pribadi atau bisnis pribadi si gurunya, peluang di luar kelas atau maksudnya dia tuh bisnisnya tuh emang bukan di sekolah gitu loh. Jadi dia bikin another business tapi gak ada hubungannya sama sekali sama sekolah. Itu possible gak sih kalau menurut kakak? Buat aku possible banget lagi. Oh, possible banget. Karena tadi back again ya, di entrepreneurship tadi sebelumnya itu jadi lebih kayak shifting mindset sih. Shifting mindset. Jadi karena kita jadi lebih kenal gitu kalau ternyata ya entrepreneur tuh gak harus yang kayak melulu ngasal gitu-gitu. Jadi kita ada landasannya gitu. Apalagi maksudnya kita udah punya kompetensi sebagai guru gitu ya. Bisa aja kayak misalnya bisnisnya adalah jual beli lesson plan. Tapi dari konteks yang nyata nih, apakah masalah itu benar-benar ada dan kayak gitu-gitu kan, sehingga saat produknya di develop dan rencananya berjalan, apakah ini bakal lakunya tuh, maksudnya change untuk lakunya mungkin jadi lebih tinggi karena kita udah analisis dari awal gitu, masalahnya udah jelas gitu sih. Tuh guys, satu contoh ide bisnis guys bisa dilakuin tuh. Thank you loh Kak. Tapi emang iya sih, soalnya kan title guru tuh melekat banget ya dalam diri seseorang. Jadi kayak kalaupun mau ngelakuin sesuatu hal tuh kayak udah kepikiran, tapi kan gue ngajar, gue harus bikin ini, harus bikin itu. Jadi bener sih tadi yang kata Kak Robin bilang. Nice. Next statement nih Kak. Mata kuliah bisnis juga ada di luar jurusan bisnis. Oh iya, of course itu fakta. Nah, hampir aja salah lagi nih saya. Karena ya banyak sih, maksudnya nggak yang namanya bisnis gitu ya, nggak cuman fokus di anak-anak bisnis aja sih, kayak tadi aja as simple kita belajar entrepreneurship gitu ya. Walaupun ya sebenarnya yang diajarin di PGSD nggak cuman fokus tok bisnisnya aja gitu, lebih kayak anak-anak juga harus dilatih mindset bisnisnya untuk melihat peluang gitu. Karena ada yang bilang orang-orang tuh kita nggak cuman melihat peluang, tapi ada yang membuat peluang. Nah itu kan yang harus diajarin gitu ya, dikenalin sama anak-anak dari dini sih kan. Itu menurut aku penting banget sih mindset gitu ya. Berarti kalau misalnya kita ngadain market day di sekolah, itu Kak Robin juga setuju? Aku 50-50. Setuju kalau misalnya market day-nya nggak asal-asalan. Kayak misalnya ayo kelas-kelas jualan apa, cookies. Itu kayak basic banget nih. Bisa nggak kita coba market day-nya dari hal-hal atau masalah yang nyata. Misalnya market day untuk mengatasi masalah apa. Nah kayaknya itu lebih seru sih. Jadi lebih terlatih anak-anaknya untuk menggali potensi atau kayak solusi yang menarik gitu loh. Creative thinking-nya main banget sih. Jujur. Gak. Nice. Oke, berarti another point of view lagi ya guys. Untuk kalian semuanya. Baik itu mungkin yang mau masuk ke PGSD Bisnis atau teman-teman yang udah lolos PGSD dari manapun, ternyata market day itu nggak bisa dilakuin secara sembarangan. Bahkan itu bisa nge-provide kita nih, nge-provide anak-anak kita dengan creative thinking, design thinking gitu. Oke. Next statement. Di sekolah nanti guru nggak akan pakai ilmu entrepreneurship sama sekali. Mitos sih. Mitos. Karena ilmu entrepreneurship balik lagi ya, nggak cuma hitung-hitungan bisnis gitu, nggak ya, kayak kapan nanti kita akan balik modal, nggak cuma gitu ya. Yang kita pelajari apalagi di lewat design thinking itu,
kita juga belajar yang namanya empati gitu. Gimana caranya kita melihat dari sudut pandang orang lain gitu. Oke. Dan maksudnya ini kan nggak hanya terjadi pada saat kita merancang solusi bisnis gitu ya. Solusi pada umumnya juga kan kita akan cari tahu lewat berempati, lewat mengenal lebih dalam, kayak gitu-gitu sih. Tadi sih back again mindset sih yang jadinya yang banyak kita pelajari dan kita gunakan gitu ya. It really shifts your mindset ya. Yes, banget sih. Boleh ceritain gak itu gimana proses shifting mindset kamu ketika ikutan matkul entrepreneurship ini? Yang paling bikin aku ngerasa kayak ini jadi berubah banget gitu ya di pikiranku karena aku dulu underestimate banget entrepreneurship gitu. Oh oke. Aku jadi bukan. Iya. Aku tipe orang yang nggak suka jualan sebenarnya. Wow. Aku kayak boring, kayak males gitu. Aku nggak suka. Tapi dapat uangnya suka. Bagian duitnya ya. Iya, bagian duitnya suka. Cuman proses dari jualan, bikin dan lain-lain itu kayak menurutku merepotkan gitu. Tapi setelah mengenal kemarin lewat mata kuliah entrepreneurship itu ya, jadi lebih ngerasa kalau ya ternyata ini tuh penting bukan hanya untuk meraih salary gitu, untuk mendapatkan uang aja gitu ya. Tapi juga berkaitan dengan kita bisa menemukan solusi yang terjadi di masyarakat gitu. Kayak waktu itu aku pernah nonton video, ini di provide sama dosennya waktu itu namanya Bu Tatum. Bu Tatum ngasih satu video, ternyata kalau orang-orang di luar negeri itu mereka tuh pengen gimana ya, kalau ada kerabat kita terdekat yang udah berpulang gitu, rasanya kayak nggak pengen jauh-jauh gitu kan. Akhirnya dia kayak develop suatu kayak liontin gitu, tapi dibuat dari abu mayatnya. Jadi kan kayak, oh jadi dia bisa nemuin solusi dan kebetulan solusinya itu bisa dikomersialkan. Sebenarnya kan intinya dia ingin menyelesaikan masalah, tapi kebetulan karena dia menerapkan bisa prinsip design thinking yang tadi, masalah yang ada akhirnya bisa dirubah jadi cuan. Wow. Gitu. Oke. Jadi aku lebih mikir kalau entrepreneurship aku ke depannya, aku nggak mau yang kayak, ayo aku pengen dapat uang nih makanya pengen berjualan gitu. Lebih kayak kalau ada masalah kita coba cari solusi, siapa tahu solusinya bisa menghasilkan keuntungan. Jadi aku mikirnya lebih ke situ sih akhirnya mindsetnya sekarang. Nice. Makanya kuliah di BINIS guys. Promosi, izin. Betul. Oke, next statement nih Kak. Project entrepreneurship di kampus cuman formalitas dan gak ada impact ke masyarakat. Oke. Aduh gimana ya jawabnya ya. Tapi itu sih. Kalau dibilang gak ada impact ke masyarakat mungkin nggak secara langsung ya. Oke. Karena kayak maksudnya kita belajar education gitu ya, belajar dari SD, SMP, SMA kan gak langsung kepake satu juga. Kayak itu adalah sesuatu yang dibentuk untuk future ke depannya gitu ya. Tapi aku belajar entrepreneurship sekarang mungkin gak akan langsung kepake sekarang dan gak akan langsung impact ke masyarakat. Tapi I believe itu akan one day akan membantu aku untuk berkontribusi pada Indonesia gitu. Nice. Misalnya dalam membangun nanti SD ke depannya aku nerapin design thinking gitu ya di sekolah dasar. Who's know gitu ya, gak ada yang tahu gitu, doain aja gitu ya. Kayak gitu sih, jadi kayak mungkin gak akan langsung kontribusinya, tapi gak formalitas sih. Itu part of proses pembelajaran gitu sih. Tapi sebelumnya kakak ada di mata kuliah Entre itu project akhirnya ada? Project akhirnya tadi yang aku bilang sih, jadi dia projectnya berkesinambungan gitu dari awal sampai akhir. Jadi di akhir di UAS kita tinggal submit laporannya. Laporan, jadi itu pun projectnya karena dia continuity gitu ya. Kita ketemu nih sama dosennya hari ini gitu ya, materi dulu di awal, abis itu dievaluasi. Ini empatinya kurang nih, gini, rombak lagi, nyari lagi masalahnya. Kayak gitu sampai tahap akhir, ya udah ada. Bahkan waktu itu kita didatengin dosen dari, I forgot, kayaknya SI, namanya Bu Princess. Itu kita pitching di depan beliau selama 5 menit. Kayak bener-bener belajar bisnis gak sih? Bisnis banget kan, kita pitching gitu kan. Abis itu udah selesai pitching, kita presentasi lagi di ruang kelas. Jadi maksud aku ya enggak sih, enggak formalitas sih, dan itu emang kayak project yang real kita belajar sih. Nice. Waktu itu produk kakak apa? Namanya Moodify. Iya, Moodify yang tadi aku mention. Jadi ya udah itu untuk nge-tracking mood siswanya gitu di awal sama di akhir kegiatan kelas. Oh, Moodify. Iya, kayak gitu. Jadi itu tuh ngebantu guru untuk kayak, jadi guru tahu nih kalau pembelajarannya tadi sebenarnya di kelas menyenangkan gak sih gitu atau misalnya si muridnya lagi ada masalah gak sih di rumah gitu, jadi guru bisa membantu dari situ harapannya ya kayak nice. Berarti itu di setiap akhir pelajaran kalau misalnya dilanjutkan.
Iya, Oke, kayak gitu. nice. Gitu. Oke. Thank you, Kak. Oke, next nih guys. Kita bakal ada satu foto yang bakal ditampilin dan Kak Robin harus Wow. ngasih satu impresi ke foto itu. Oke. Satu kata apa aja yang muncul di Oke. pikiran kamu. Oke. Nice. Apa? Ini dia. I see, oke. Ada yang tahu gak guys ini apa? Ini Oke. Universitas UCAM ya? Iya, UCAM. 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 Gak tau sih, aku manggilnya UCAM aja sih. Oke. Singkatan kan UCAM. Di Kanada. Apa tuh Kak Robin impresi kamu? Satu kata yang muncul. Satu kata. French. French. Iya, Oke. French banget sih. Ui. I don't know ya. Ui. Kenapa ya? Karena walaupun dia di Kanada ya, di Montreal, Kanada, tapi daerah Montreal ini dia tuh bahasanya masih menggunakan bahasa Perancis banget. Semuanya Mostly. kayak dari masyarakatnya. Oke. Bahkan nama UCAM ini itu singkatnya bahasa Perancis. Oh wow. Université de Québec à Montréal. Wow. Aku gak tahu sih artinya apa, cuman kayaknya Universitas Quebec di Montreal gitu ya. Oke, nice. Itu sih, jadi Perancis banget sih ini universitas ini. Mantap. Oke, guys, fun fact, Kak Robin ini lagi merencanakan study abroad ke UCAM ini. Iya. Kita tanya-tanya ya, kenapa Kak Robin mau pilih ke UCAM? Kenapa mau pilih ke sini ya? Di awalnya ini kan ditawarin kan. Ada beasiswa namanya Seed Scholarship. Oh, Di Seed beasiswa Scholarship. untuk semacam study exchange, study abroad gitu. Kita belajar di luar negeri untuk 1 semester. Oke. Gitu. Ada beberapa pilihan kampus. Kalau nggak salah ada Regina, Capilano, terus ada UCAM ini, sama Fraser Valley. Ada 4 tuh. Semuanya di Kanada. Karena Seed Scholarship itu dari pemerintah Kanada. Oh, oke. Kayak gitu. Terus dari 4 univ yang ada ini, tiganya diantaranya Fraser Valley, Capilano, sama Regina. Ini 3-tiganya punya jurusan pendidikan. Jadi aku bisa masuk ke early childhood di sana. Early childhood. Early childhood education and care kayak gitu. Oke. Cuman di UCAM ini sebenarnya nggak ada, Di UCAM gak ada? nggak ada pendidikan. Wow. Tapi adanya manajemen. Manajemen. Nah, karena di semester 5 itu sempat kenalan gitu ya Sama dengan entrepreneurship gitu. Jadi kayak menarik gitu di mataku. Kebetulan waktu SMA salah satu harapanku juga waktu itu aku pengen ke manajemen. Oke. Cuman akhirnya aku berubah pikiran kayak oke, kayaknya pengen jadi guru aja gitu. Karena manajemen kayaknya ribet gitu kan. Oke. Terus kenal lagi sama manajemen di semester 5 kemarin itu ya lewat entrepreneurship. Jadi ngerasa oh menarik juga ya gitu. Makanya pas ngeliat UCAM ini nawarin dan dia punya jurusan manajemen gitu ya. Kayaknya boleh sih gitu. Kayaknya kita coba ya gitu sih. Nice. Berarti jurusan di UCAM nanti yang diambil tuh manajemen. Iya, jadi kalau di UCAM ini kan tadi kan aku bilang ya, dia kan universitasnya Perancis banget. Jadi bahasa pengantar juga Perancis. Kecuali satu fakultas, fakultasnya fakultas manajemen, School of Managementnya dia itu ada yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Oh, oke. Jadi satu-satunya fakultas yang menawarkan bahasa Inggris di UCAM cuman si manajemen itu. Oke. Terus aku tertarik, akhirnya aku lihat list mata kuliah yang ditawarkan, kayaknya oke, dan maksudnya semuanya masih bisa dipelajari oleh beginner gitu. Oke sih, kayaknya makanya akhirnya ambil coba Itu di jadi sini. alasan milih manajemen juga. Yes, betul. Oke, nice. Tadi kan Kak Robin tuh sempat mention beasiswa SEED. Beasiswa SEED tuh emang beneficial banget. Ya, I would say so. Kayak kapan lagi gitu ya belajar ke luar negeri terus dibayarin gitu kan? Dibayarin full. Dibilang full lebih malah karena beasiswa SEED itu dia kayak ibaratnya nih kamu dari Malaysia, kamu ke Indonesia, pemerintah Indonesia bayar kamu 500 juta. Wow. Udah pokoknya 500 juta itu kamu gunakan untuk bayar si univ kamu di Indonesia, bayar cost living, kamu sendiri yang atur. Oke. Sisanya kalau udah sisa ya kamu bawa sendiri. Manajemen banget ya. Iya, manajemen financial management ya. Kayak gitu sih. Jadi kayak kalau dibilang benefit ya berbenefit karena kuliah di negeri orang dibayarin gitu ya. Kalau uangnya nyisa buat saya. Nice. Iya, gitu sih. Kamu selama di sana. Oh, ini kamu berarti beasiswanya masih ongoing, jadi harusnya akan berangkat di I forgot, kayaknya akhir Agustus sih. Karena mulai
mulai tahun ajaran baru di sana itu 5 September. Berarti 5 atau 7 gitu. Ini udah apply? Ini sudah apply, udah dapat LOA dari UKAM, tinggal menunggu pengumuman beasiswa seatnya dari pemerintah Kanada. So doain aja ya. Oke, kita doain bareng-bareng ya guys. Amin. Oke Kak, selama sebelum ini kan pasti ada yang namanya registrasi, apply gitu kan. Pas apply beasiswa seat ini, ada syarat-syarat tertentu nggak? Kayak pasti ada syarat sih. Tapi syarat-syarat itu apa ya? Nah, yang menarik banget dari si seat ini, proses seleksinya tuh cuma satu. Wow. Cuma satu. Dan dia cuma minta kalian untuk bikin letter of intent. So kayak esai aja sebenarnya, kayak bikin esai. Kayak motivation letter ya, sejenis itu sih. Jadi udah disuruh bikin esai kenapa mau kuliah di sini, terus apa kayak project yang kamu kepikiran untuk kamu coba, kayak gitu sih. Project yang kamu coba, berarti itu project bukan yang kamu coba sih, kayak apa solusi. Jadi si seat scholarship ini spesifik, dia itu minta kita untuk mengentaskan masalah no poverty. No poverty. Iya, sesuai sama SDGs kan. No poverty sama satu lagi tuh apa gitu ya. Pokoknya aku ambil yang no poverty itu kayak gitu. Yang kemiskinan ya? Betul gitu. Jadi udah ngambil dari situ point of view. Berarti itu tuh kewajiban kamu untuk nyelesain project itu setelah dapat beasiswa ini? Sejujurnya enggak sih. Kayak maksudnya ini pengen ngelihat seberapa jauh visi kamu ke depannya kayak gitu. Oke, nice. Butuh IELTS gak? Buat ke dia requirementnya boleh TOEIC, TOEFL atau IELTS. Tapi ada minimalnya. Kalau si IELTS itu kalau nggak salah strandnya 7 di semua, di listening semua minimal 7. Wow, kalau TOEFL aku lupa berapa. TOEIC itu 800 kalau nggak salah. Kakak pilih yang mana? Nah, aku ngambilnya TOEIC sebenarnya. Tapi menariknya aku nggak tahu, tapi aku ngerasa aku nggak ngumpulin si provision letternya itu. karena kayak nggak ada gitu loh. Nggak ada bagian suruh ngumpulin English proficiency letternya itu. Nah, tapi udah keterima kan di UKM. Jadi aku juga jadi bingung nih, kayak apa mungkin karena mereka basisnya French makanya nggak terlalu penting gitu kali ya. Karena kan sekarang udah dapat, tadi kan aku udah mention ya, udah dapat LOA-nya, udah dapat letter of acceptance-nya. Itu udah dikasih tahu tuh mata kuliah yang bisa aku ambil apa aja. Salah satunya itu ada French. Jadi aku suruh belajar bahasa Perancis. Ya aku mikir, kayaknya karena disuruh belajar bahasa Perancis makanya Inggrisnya nggak usah. Iya, kayaknya karena itu sih. Oke lah. Oke. Nah Kak, ketika nanti kamu pas sudah di Kanada, di UCAM maksudnya, when you living abroad, kamu ada plan untuk part time gitu-gitu nggak? Sejujurnya aku lebih kayak pengen coba cari sekolah di sekitar sana sih. Jadi mungkin nih bagi teman-teman juga nih ya. Jadi aku tuh udah punya visi dari waktu sebelum masuk PGSD BINUS ya. Waktu udah apply pendaftaran di PGSD BINUS, aku tuh udah punya visi. Aku pengen banget ngajar abroad gitu, ngajar sekolah di luar negeri gitu kan. Terus aku pengen balik ke Indonesia dengan membawa ilmu yang aku pelajarin di sana gitu. Cara mereka ngajar gitu-gitu, pengen aku bawa ke Indonesia gitu kan. Cuman kan nggak ada jalannya nih. Kayak gimana caranya bisa aku tiba-tiba ucuk-ucuk ke sekolah luar negeri gitu kan. Kayak susah banget. Makanya aku coba apply study abroad gitu. Waktu dulu kan ada ISMA tuh. ISMA. Itu kayak program dari pemerintah Kementerian Pendidikan. Cuman akhirnya sekarang udah tutup. Ya? Iya. Kayak exchange gitu. Tapi sekarang udah tutup kan. Akhirnya sempat hopeless. Terus dapat tawaran beasiswa ini, ya gas banget gitu. Nanti pas di sana aku pengen coba cari gitu. Apakah ada kemungkinan setelah lulus dari BINUS aku bisa balik lagi ke sini gitu untuk ngajar di sekolahnya. Aku rencananya lebih ke arah situ sih. Kalau part time, seingat aku kayak ada batas maksimal jamnya gitu karena visanya kan visa belajar. Visa pelajar. Iya. Selama kamu ngerencanain ini semua, ngerencanain ke Kanada, ke UCAM, kamu dibimbing oleh someone gitu nggak? Dibimbing, kalau dibimbing yang kayak dituntun banget sih enggak. Karena kayak udah nih, maksudnya kayak ya udah karena persiapan yang lainnya juga standar aja sih, kayak biasa-biasa aja yang aku bisa kumpulin mandiri gitu. Tapi ada satu requirement yang aku perlu ke dosen gitu.
Oke. Itu letter of recommendation. Oke. Jadi aku minta rekomendasi dari 2 orang. Satu ini namanya Miss Novtri. Miss Novtri. Ini karena beliau itu dosen pembimbing riset waktu itu Oke. di semester 4 pembimbing riset saya. Satu lagi Bu Tatum yang Tatum, ngajarin intro tadi. Iya betul, yang shift ngajarin your intro. mindset tadi. Iya, itu. Nice. Terus esai aku by the way juga di aku minta tolong sama kedua dosen ini untuk coba dong Miss di ini dikoreksi kayak gitu. Ya, di review. Berarti dosen di PGSD tuh emang helpful itu ya? Ini nggak peres tapi iya. Jadi kadang kayak santai aja sih kalau mau minta tolong kayak gitu. Yang penting maksudnya kita udah bangun good rapport dulu ya sebelumnya dengan beliau-beliau iya, ini betul sih. gitu. Nice. Gitu sih. Kak, kita punya, kemarin tuh kita buka question box di Instagram, Oke. guys. Nah, banyak banget teman-teman yang mau nanya-nanya nih sama Kak Robin. Kita coba bahas ya. Tapi Siap. kalau misalnya waktu yang gak cukup, ntar ini aja lah. Kita bahas aja di belakang ya. Nice. Oke, question pertama. Tips manajemen waktunya dong Kak, biar produktif juga. Wow, gimana tuh Kak? Ini menarik banget karena aku nggak tahu gitu ya kenapa bisa produktif dan lain-lain gitu. Kayak itu kalau ditanya tipsnya, aku sekarang lebih ke scheduling sih, mulai kayak scheduling gitu. Sebenarnya actually aku nggak punya tips and tricks aslinya gimana gitu ya. Cuman aku coba scheduling. Kalau maksudnya kan sekarang udah ada Google Calendar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa nih? Kalau sekarang kan aku juga lagi research sama Miss Novtri juga, sama satu lagi intern juga di Gramedia. Jadi aku dua hal kan. Yang kalau di Gramedia tuh mau ada rapat, mau ada meet, itu aku minta tolong untuk di-assign, di-tag di Google Calendar. Jadi itu jadi satu dengan risetnya Miss Novtri gitu. Jadi aku udah ke-track gitu di kalender aku sama satu hari ini mau ngapain aja. Kayak gitu. Okay. Ada jadwal khusus nih mau main gitu ya. Aku bakal masukin kalender. Oh, bahkan sekedar main pun dimasukin. Sekedar main pun gitu ya. Maksudnya agenda-agenda yang aku akan text time kayak 2 jam, 4 jam gitu. Pasti aku masukin kalender sih. Kalau cuman kayak ya mau belajar ya enggak, itu enggak aku masukin. Cuman maksudnya aku jadi tahu agenda-agenda penting gitu. Di hari lainnya aku berusaha untuk fokusin di Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu aku coba kosongin. Sabtu Minggu kosongin. Iya, Buat karena apa weekend. tuh? Oh, karena weekend. Iya. Buat diri sendiri. Sebagai Gen Z ya kita perlu menerapkan work-life balance teman-teman. Nice. Bagus. Next Gitu question sih. nih Kak. Oke. Hi Ko, I wanna know how do you handle stress and failure in your life? Thanks. Ini kayaknya Menarik agak ya. deep talk gitu ya. Agak berat ya. How do you handle stress and failure? Ini mungkin kedengarannya agak kayak apa sih gitu ya. Cuman aku nggak tahu ya. Cuman selama ini aku nggak pernah kayak misalnya nih aku lagi daftar UKAM nih. Aku nggak pernah yang kayak aduh pengen banget gitu. Aku selalu berusaha kayak oke, gue pengen aja gitu. Jadi kayak rasa keinginannya itu kita coba batasin dulu yuk gitu. Supaya nanti saat gagal, saat kalah nggak ada yang berlebihan. Gitu sih. Berarti pasang boundaries untuk diri sendiri ya? Itu dulu gitu. Maksudnya dimasukin dulu di mindsetnya kalau kayak ya gue tahu nih dari awal kalau misalnya gue gagal, gue kalah, gue akan berduka gitu. Gue akan sedih. So dari awal ya jangan put too much apa ya? Iya, jangan di goalnya jangan di setting tinggi-tinggi dulu gitu. Kayak gitu sih. Jadi aku berusaha kayak dari awal oke, nggak apa-apa kalau nggak keterima nggak apa-apa. Tapi kita tetap usahakan yang terbaik gitu. Betul. Ya. Bukan karena kayak oh iya nggak apa-apa nggak keterima jadinya kayak tidur. Ya enggak kayak gitu sih. Makanya kalau setiap ada kegagalan gitu ya, aku kayak ya udah mungkin bukan jalannya gitu ya. Ya udah aja gitu. Berarti kamu tipikal orang yang lebih milih untuk jalan pelan-pelan ya, bukan jalan yang langsung harus ke goal atas gini. I would say like 50-50 sih. 50-50. Jadi aku udah setting goal nih, setting goal tinggi gitu. Tapi setiap dalam perjalanannya fleksibel aja sih. Kayak ya udah kalau misalnya nggak bisa, ya udah it's okay, kita coba cari jalan lain yuk. Karena aku ngerasa di umur yang sekarang kayak udah nggak ada waktunya. Iya, sumpah ya. Tapi di umur yang sekarang kayak udah nggak ada waktunya untuk kita kayak berstres-stres ria gitu. Kayak ya udah kayak maksudnya kalau kita udah nggak ada kesempatan harus cepet-cepet nyari nih yang baru gimana gitu. Iya sih lebih ke arah situ. That's a good point sih. Dari kalau misalnya nggak dapet kesempatan yang ini cari kesempatan yang lain. Iya kayak gitu sih. Nice. Next question nih Kak. Yes. Kak, gimana rasanya research enrichment di bawah Miss Nov? Wow, ini tadi yang diceritain ya guys. Miss Novtri salah satu
bukan salah satu, emang dosen bimbingnya. Dosen pembimbing. Jadi kalau di PGSD Binus nih mungkin teman-teman ada yang kebingungan ya research enrichment tuh apa gitu ya. Jadi kalau di PGSD Binus kita tuh udah di mata kuliah metodologi penelitian, Metopen, kita tuh udah ngelakuin riset beneran gitu. Jadi kita aku udah pernah ngerasain riset itu di semester 4. Waktu itu dosen pembimbingnya adalah Miss Nostri. Sekarang di semester 6 dan 7 di Binus itu ada program namanya enrichment kan. Yeah. Aku ngambil lagi enrichment riset. Dosen pembimbingnya Miss Nostri lagi. Nice. Iya. Kalau ditanya nih gimana rasanya gitu ya di bawah Miss Nostri, jujur berat. Maksudnya ya pasti semua hal pasti ada plus minusnya kan. Iya, benar-benar. Ada plus minus. Iya, maksudnya dan di samping berat itu aku juga belajar banyak gitu. Penelitian kali ini tuh penelitian Miss Nostri kali ini itu kerjasama sama salah satu perusahaan pendidikan. Cuman aku belum bisa spill. Iya, dan kayak maksudnya kayak oke banget aku jadi belajar berkomunikasi juga tuh dengan perusahaan tuh kayak gimana gitu ya. Enaknya tuh kayak gimana kayak gitu. Beberapa kali meeting dengan mereka juga. Terus karena Miss Nostri juga dosen gitu ya, dosen statistik. Jadi kalau Miss Nostri lagi ada agenda kegiatan ngajar gitu, aku suka diajak. Kayak diminta tolong untuk ngebantu di kelas. Mungkin kalau teman-teman ngeliatnya kayak iya apa sih babunya dosen? Enggak, sumpah enggak. Jadi kayak seru aja, jadi kayak asisten dosen gitu, asisten lecture. Dapat POV lecture juga. Iya, jadi maksudnya dalam satu kali enrichment, aku bisa belajar ngeriset lagi. By the way di riset kali ini aku kualitatif, jadi aku kayak banyak ngeraba-raba banget nih. Itu satu. Yang kedua aku jadi riset asistennya Miss Nostri, lecture assistant. Terus yang ketiga aku jadi belajar komunikasi yang baik gitu ya dengan pihak perusahaan kayak gitu-gitu. Ya pokoknya banyak banget gitu sih. Maksudnya ya pasti ada plus minus gitu ya. Kayak gitu sih, pasti seru banget sih sama Miss Nov kali ini. Rasanya research enrichment sama Miss Nov itu seru banget. Seru banget. Kebetulan Miss Nov ini tipe kalau orang yang kalau Sabtu Minggu weekend hari libur itu nggak mau diganggu. Wah, enak banget. Jadinya aku juga ngerasa aku belajar menghargai waktu beliau dan aku juga belajar menghargai waktu aku. Semenjak kenal sama Miss Novtri dari semester 4 itu jadi mulai kayak oke, kalau Sabtu Minggu tuh emang harus dihargai supaya kita istirahat. Jadi punya mindset ke situ kayak oh iya benar juga sih gitu. Iya. Jadi kayak oke, seru sih, seru banget. Nice. Oke, teman-teman semuanya. 3 pertanyaan ini aku rasa udah cukup mewakili dari semua pertanyaan teman-teman di questions box kemarin. Dan sekarang waktu kita sudah semakin menipis. Oke. Dan sebelum kita say goodbye, mungkin Kak Robin ada something yang mau disampaikan ke penonton kita. Penonton kita ini BTW sangat universal. Ada yang mau masuk PGSD Binus, ada yang udah lulus, ada juga yang emang tertarik aja ngelihat PGSD Binus. Oke. Apa ya? Kayak closing statement gitu ya? Iya, kayak closing statement. Sebenarnya sih dalam semua hal yang aku lakukan gitu ya, kayak aku ngerasa aku nggak ada perbedaan sih dengan apa yang teman-teman di sini juga lakukan gitu ya. Maksudnya Elvina juga belajar gitu ya, teman-teman yang di belakang juga semuanya belajar gitu. Makan juga kita makannya sama, nasi, mie dan lain-lain gitu ya. Nggak ada perbedaan gitu. Cuman yang akhirnya membedakan usaha belajarku, yang akhirnya apakah kita bisa atau enggak gitu ya. Akhirnya membedakan menurut aku cuma 2 poin. Itu niat di awal sama doa. Wow, niat di awal dan doa. Iya, maksudnya kalau kita nggak punya niat dari awal, kita tuh nggak punya benchmark kayak gue harus terbang sejauh mana gitu. Oh iya sih, bener. Dan kadang kalau kita nggak punya, akhirnya kita kelebihan atau kita kurang tinggi terbangnya. Makanya aku udah punya niat dari awal, aku udah set segimana gitu. Kalau kita nggak bisa, ya kita coba cari jalan lain kayak gitu-gitu. Sisanya aku coba usaha yang terbaik. Terus apa yang bedain aku sama yang lain? Ya aku minta doa sih. Ke orang tua gitu. Maksudnya aku juga bukan orang yang kayak beriman banget gitu, enggak. Tapi ya aku mencoba gitu. Since aku punya Tuhan yang membantu gitu, kayak kenapa enggak gitu. Dia yang menciptakan segalanya, kenapa kita kurang berdoa gitu. Jangan-jangan kita yang sombong gitu karena nggak mau minta gitu loh. Jadi kayak ya udah sih, aku set niat di awal, sisanya aku coba berdoa yang terbaik aja. Nice. Gitu Berarti sih. kalau misalnya aku pernah dengar quotes ora et labora, berarti itu sejalan banget sih sama yang tadi kakak bilang, bekerja sambil berdoa. Iya bener sih pasti. Nice. Oke, hari ini segitu aja yang mau kita ngomongin sama Kak Robin. See you on next podcast. Bye bye. Thank you. Bye bye. Let's go.